Shalom, selamat bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dalam bahasa Batak, alaini nasi Petrus ma, anggo perak doho sere, tang adong diau. Alain adong diau, hule hommat ho. Marhiti-hiti goarni Yesus Kristus nasian Nazareti, mardalani maho. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengemis ternyata tidak hanya kita temui zaman modern saja. Ada sejak zaman Bahuela, 2000 tahun lalu bahkan lebih. Orang yang hidupnya mengandalkan kebaikan orang lain sudah ada. Duduk di tempat banyak orang hilir mudik, mereka mudah ditemui. Duduk atau berdiri sambil menadahkan tangan. Para pengemis dengan cara meminta-minta berupaya mengetuk belas kasih dan kebaikan orang lain. Mereka sebisa mungkin menarik perhatian orang. Tidak sedikit ada yang bersandiwara agar orang lewat mau merogoh kantungnya dan memberikan sejumlah uang. Seorang ahli etika bernama Malcolm Brownlee mengatakan, ada dua hal yang membuat seseorang yang tidak dapat keluar dari masalah hidupnya atau penderitaannya. Pertama, dari diri sendiri. Sikap atau mentalnya yang tidak mau berubah, malas bekerja, dan yang selalu mengharapkan orang lain. Yang kedua, karena situasi, sistem, atau kebijakan publik yang membuatnya tidak dapat keluar dari masalah hidupnya. Pengemis yang ada di depan bait Allah adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya. Keadaan ini yang membuatnya tidak dapat keluar dari masalah hidupnya, sehingga hanya menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Situasinya lah yang membuat dia menjalani hidup yang demikian. Perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes di pintu bait Allah mengawali perubahan hidupnya. Walaupun dia mengharapkan Petrus akan memberinya sesuap nasi, namun yang terjadi adalah sebuah perubahan hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menolong seseorang dari masalah hidupnya ada dua cara. Yaitu yang pertama yang bersifat karitatif, di mana seseorang ditolong hanya untuk waktu yang tidak lama, memberikan sesuap nasi atau kebutuhannya dalam satu hari. Ibaratnya menolong orang yang ditimpa bencana alam karena keadaan yang sangat genting situasinya. Hal yang kedua bersifat transformatif, di mana seseorang ditolong untuk keluar dari masalahnya sendiri dengan memandirikan kehidupannya. Hal inilah yang dilakukan Petrus kepada orang lumpuh ini, membawa dia keluar dari kehidupan lamanya menuju pada kehidupan baru. Petrus tidak memberikan apa yang dipikirkan orang lumpuh ini atau memberikan apa yang menjadi keinginannya, sekedar sesuap nasi untuk menyambung hidup. Dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada belas kasih orang lain. Namun Petrus memberikan apa yang dibutuhkannya, yaitu sebuah kehidupan baru, mampu menjalani masa depannya lebih baik, bangkit berdiri,
dari keterpurukannya. Demikian juga dengan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, di mana Tuhan mampu menjawab kita lebih dari apa yang kita minta dan inginkan. Jadi karunia dan berkat Allah melalui Rasul Petrus memperlihatkan Allah yang memberi lebih daripada yang diminta. Tuhan mau menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi jangan pernah berharap apa yang menjadi keinginan kita. Saudaraku, dalam hidup kita sekarang pun silahkan renungkan. Bukankah ada pengalaman Allah memberi melampaui yang kita minta? Untuk itu, tetaplah bersyukur. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur atas segala berkat dan karunia-Mu, karena Tuhan selalu peduli dengan hidup kami, menjawab doa-doa kami di luar dari apa yang kami inginkan. Tetapi Tuhan menjawab kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.